Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ba'du. Kepada para jamaah Masjid Az-Zaman dan pemirsa Akhir TV dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan bulan ini, di malam ini kita akan mengambil faedah dari bahasan buku baru saya yang berjudul Menjadi Orang Baik. Di buku ini saya ingin merangsang, memotivasi untuk jamaah dan pemirsa yang menyimak agar kata baik itu tidak melulu, tidak selalu soal menolong, tidak selalu soal minjemin uang, tidak selalu sedekah. Karena ketika kita memahami baik itu seperti itu, maka ketika kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak menganggap itu sebagai kebaikan. Yeah, give that. Including to Di sini ada yang mungkin punya profesi sebagai mungkin spesialis. Contoh misalkan punya bengkel las. Ada nggak di sini punya bengkel las? Nggak ada. Adanya yang apa? Sebagai apa di sini profesinya? Pedagang. Pedagang apa? Cilok. Ada? Mana pedagang cilok mana? Oh, ada yang martabak. Siapa martabak? Jual martabak ada? Ada. Baik. Orang yang jualan martabak, kira-kira cukup jualan martabak dengan modal uang? Enggak. Dia harus apa? Belajar. Belajar tentang resep. Belajar tentang bagaimana caranya menghitung HPP. Ya, harga produksi produk. Kemudian dia harus belajar gimana caranya membuat kemasan. Ya, bungkus rujak sama bungkus kacang sama atau beda? Beda. Plastik mie ayam sama bakso sama atau beda? Beda. Orang yang mau belajar martabak tidak hanya cukup belajar resep. Tidak hanya cukup dengan mengetahui komposisi dari internet. Dia harus mengetahui semua hal yang berkaitan dengan martabak. Orang yang punya profesi pijat, dia tidak hanya mempelajari satu titik. Karena dalam tubuh kita ada beberapa titik saraf yang berbeda-beda. Begitupun seseorang yang ingin menjadi orang baik, tidak cukup dengan paham baik, tahu pahala. Di bahasan ini, karena mungkin waktu juga terbatas, jadi saya hanya mengambil 3 poin dalam buku ini. Pertama, saya akan memberikan bahasan tentang makna kebaikan. Lalu setelah tahu kita makna kebaikan itu apa, kita akan memahami tentang manfaat kebaikan. Dan setelah kita mengetahui manfaat kebaikan, kita akan paham tentang konsekuensi kebaikan. Jadi pulang dari sini tahu
apa itu baik dan bagaimana cara menjadi orang baik. Mengawali pembahasan tentang makna kebaikan. Apa itu kebaikan? Siapa yang mau jawab? Afwan ya, hari ini saya nggak bawa hadiah. Ya, nggak bawa hadiah. Jadi oleh-oleh yang bisa dibawa pulang adalah ilmunya saja. Ya. Apa itu kebaikan? Ayo, siapa yang mau jawab? Tenang, yang salah nggak akan dihukum. Apa itu kebaikan? Gimana? Memberi kebaikan. Kalau saya tanya apa itu kebaikan, kira-kira Bapak bisa jawab apa? Apa yang Bapak pahami tentang kebaikan? Oh baik, lebih kepada praktik ya. Baik. Nanti kasusnya jangan sampai kayak kalau saya tanya sholat. Apa itu sholat? Apa itu sholat? Jawab. Tidak. Mudah-mudahan tidak menjawabnya karena malas bicara saja, bukan karena belum tahu. Ya. Jadi kebaikan itu sama seperti sholat. Sering kita kerjakan tapi tidak tahu apa itu. Sholat adalah amalan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Sudah tahu kan? Sudah. Kenapa diam? Kebaikan. Sahabat An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ini makna kebaikannya langsung merujuk pada hadis. Kata sahabat An-Nawas, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ihsan. Sahabat An-Nawas itu orang yang tidak tinggal di Madinah. Kenapa? Karena orang sahabat yang tidak tinggal di Madinah, yang bukan berasal dari Madinah, dia punya hak untuk bertanya kepada Nabi. Karena ada larangan agar seorang sahabat ini tidak boleh banyak pertanyaan. Nah, dia nanya kepada Nabi, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang arti kebaikan dan dosa. Dari hadits ini kita sudah punya peluang tahu tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Ya. Lalu faqala al-birru husnul khuluqi. Kalau kata Nabi SAW, kebaikan adalah budi pekerti atau akhlak yang baik. Adapun tadi jawaban yang disampaikan oleh salah satu jawab mengatakan kebaikan itu memberikan nasihat ataupun perbuatan-perbuatan misalnya. Itu tidak salah, itu benar. Tapi yang dimaksudkan kebaikan adalah semua akhlak yang baik. Wal ismu ma haka bi sadrika wa karihta an yattari'a 'alaihi nas. Dan kata Nabi, sedangkan dosa adalah perbuatan yang menyesakkan dada dan kamu tidak akan suka, kamu akan benci ketika perbuatanmu tersebut diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 4632. Kalau kita mau tahu yang kita kerjakan itu benar atau salah, lihat efeknya pada hati kita. Gelisah atau tenang, bahagia atau sedih. Nanti kasusnya sama. Kalau kita mau membedakan antara apakah ini ujian atau musibah, kan itu sama-sama. Orang yang takwa kepada Allah diuji tidak? Orang yang tidak takwa kepada Allah diuji tidak? Diuji. Cuman nanti judulnya beda. Kalau yang bertakwa dia patuh pada Allah Azza wa Jalla, yang diperintahkan dikerjakan, yang tidak diperintahkan ditinggalkan, lalu dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupannya, ini adalah ujian. Tapi ketika seseorang kondisinya sebalikan, dia tidak takwa,
dia mengerjakan yang tidak diperintahkan dan dia meninggalkan yang diperintahkan. Lalu dia diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupannya, maka ini adalah musibah. Nah, seseorang kalau dia mau tahu, anak benar kok perasaan yang ada lakukan sesuai dalil. Kayak gitu tuh model-modelan sekarang tuh gitu ya. Dinasihati nggak mau. Ya. Punya tamen, tapi apa? Anak tuh suka kekajian loh. Ya. Meskipun sekedar hadir. Karena kebenaran ini tidak hanya dimiliki oleh orang yang hadir ke majelis ilmu. Semua orang punya hak untuk mendapatkan kebenaran. Maka kalau kita sudah melakukan suatu amalan, tahu ini benar, insya Allah efeknya adalah ketenangan dalam hati. Dan efek lainnya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita kan suka. Sebaliknya kalau yang kita kerjakan berefek pada hati kita gelisah, dan bahkan kalau ada orang lain yang tahu tentang apa yang kita perbuat, kita gedek, kita greget, kita nggak mau, kita benci, tandanya yang kita kerjakan memang salah. Dan saya yakin di antara kita pasti pernah mengalami ini. Semoga ketahuan. Makanya di antara doa Nabi SAW yang mungkin hendaknya kita mengikutinya adalah tentang doa di mana kita meminta kepada Allah perlindungan dari terbukanya aib. Allah mastur aurati, ya Allah tutupilah aibku. Kemudian dari hadis tadi para ulama menjelaskan bahwa hadis tersebut termasuk jawami'ul kalim. Hadis jawami'ul kalim yang menjelaskan tentang dua kata, al-biru dan al-ismu. Nanti ini cukup panjang bahasannya. Dan jawami'ul kalim adalah ungkapan ringkas tapi maknanya dalam dan banyak hikmahnya. Apa itu hikmah? Apa jawab? Ibu-ibu tahu nggak hikmah itu apa? Apa? Al-khair. Kalau kita merujuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmah adalah bijaksana. Atau makna lain adalah manfaat. Atau kegunaan. Atau kecermatan. Seseorang punya bisnis, lalu qadarallahi wa ma syaa fa'al, bangkrut. Tenang, pasti ada hikmahnya. Lalu hikmahnya duit banyak, ya, topeng kosong. Hikmah adalah berarti dalam kasus itu kita akan membuat kesempatan untuk sadar. Selama ini mungkin kalau saya nggak bangkrut, saya jauh dari Allah. Mungkin kalau saya nggak bangkrut, saya tidak pernah merasakan nikmatnya dan yang mulia. Mungkin saya nggak pernah merasakan senangnya ketika dekat dengan masjid. Itu hikmah. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan tentang al-birru. Ingat ya, di poin ini kita fokus pada memaknai kebaikan. Kita akan paham tentang apa itu kebaikan. Kata Ibnu Rajab, al-birru, kebaikan adalah masuk dalam cakupan diantaranya semua bentuk ketaatan batin. Di antaranya seperti iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat. Sebaiknya kalau menyebut malaikat bukan malaikat, tapi malaikat tanpa huruf ya. Kemudian iman kepada kitabnya, iman kepada Rasul Allah Azza wa Jalla,
Kemudian termasuk juga di antara makna albirru adalah mencakup semua bentuk ketaatan lahir, seperti menyedekahkan harta, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, bersabar menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla, seperti ketika sakit, ditimpa kemiskinan, kemudian dan bersabar dalam mengerjakan ketaatan, seperti bersabar ketika menghadapi musuh di medan perang. Dan termasuk diantaranya adalah sabar dalam berdakwah. Dapat permintaan kesempatan dakwah di daerah yang jauh, dan disitu memang sangat membutuhkan dakwah kita. Karena kalau kita nggak ambil peluang dakwah ini, akan dikerjakan oleh orang lain. Jangan pernah berpikir, oh, ini kalau anak nggak ambil ini, pasti nggak akan berkembang dakwah ini. Anak aja maju. Gak boleh begitu. Tapi kalau kita berambisi untuk menyetujui dakwah ini, kita mau mengambil peluang dakwah ini karena memang kita ingin mendapatkan bagian dari dakwah, kita ingin Allah jadikan sebab hidayah untuk manusia, maka ini boleh. Dan di antaranya kita harus bersabar dakwah ini. Termasuk di antaranya bersabar ketika hadir ke kajian. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, sekarang kita masih kondisi cerah, meskipun tadi agak gerimis. Karena kalau udah gerimis, judulnya lain. Uzur syar'i. Ini hati-hati. Dulu saya pernah dapat salah satu pengalaman hidup dari seorang teman. Karena Allah itu akan memperlakukan seorang hamba sesuai prasangka kita kepadanya. Hasib nih hujan. Dulu kan kita tuh di Mahad itu mungkin zaman dulu as-sunnah sebelum dibongkar, sebelum direnovasi, kita itu asrama tuh di atas, lantai bawah untuk sholat. Kalau sekarang dibalik ya, ruang utama tuh di atas, bawah itu kan semacam aula. Kalau dulu tidak, atas itu kamar untuk para santri dan para karyawan yang dari jauh-jauh. Setiap kita kajian, otomatis kan seperti satu nari yang dari jauh, Ustadz Ari Budiman. Kalau hujan, seringnya libur. Mereka ada sebagian teman yang mengatakan, alhamdulillah hujan, senang dia. Dan kalau ada kajian dia nggak hadir, dia yang salah. Tapi ketika nggak kajian karena hujan, dia nggak merasa bersalah. Alhamdulillah, jadi nggak ada kajian. Dia merasa tertolong di situ. Akhirnya qadarullah masyafa'al diuji di situ. Sering hujan pada saat kajian, dan akhirnya kita hampir 2 bulan nggak kajian. Bukan berarti kita menyalahkan ustadz ya, bukan. Kita di poin di sini adalah harus bersabar. Memang kita harus senang dengan takdir yang Allah telah berikan, tapi senangnya beda, ini modus. Begitu bagi seorang dai, harus perjuangan. Ada yang mungkin datang ke kajian perjalanannya 2 jam. Ada nggak di sini? Nggak ada. Saya tadi berangkat dari Majalengka ke sini, jalan dan jam 10 siang. Tiba di rumah kakeknya itu di Sarajaya jam 3:30. 5 jam lebih. Ya. Sebetulnya sih hanya 2 jam harusnya, cuma karena betul. Perjuangan, bersabar. Nggak peduli berapa orang yang hadir. Karena inilah di antara konsekuensi kebaikan. Meskipun nanti mungkin konsekuensi kebaikan itu akan kita kaji di poin ketiga. Tapi inilah makna kebaikan. Kemudian kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW itu bersifat dan bersikap dengan teori yang diajarkan dalam Al-Quran. Saya pisahkan antara sifat dan sikap. Sifat itu karakter kita. Kalau sikap, perbuatan kita. Nabi SAW itu kalau bersifat ataupun bersikap sesuai dengan teori yang ada dalam Al-Quran. Beliau menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Pengamalan Al-Quran bagi Rasulullah SAW itu sudah seperti perangai.
seperti tabiat yang sudah mendarah daging, nggak bisa dipisahkan. Di antara alasan kenapa Nabi SAW diklaim sebagai orang yang kalau bersifat ataupun bersikap pasti dengan Al-Quran, karena kata Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW, kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kitab Sahih Al-Jami nomor hadis 4811. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti, berakhlak yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Kemudian Imam Ibnu Daqiq rahimahullah menjelaskan tentang al-birru husnul khuluq. Ya, tentang hadis yang tadi. Kata Imam Ibnu Daqiq, yang dimaksud dengan perangai, dengan akhlak yang bagus adalah berlaku insaf. Insaf itu mudahnya adalah adil dia, objektif. Orang tua ngasih uang saku, uang jajan ke anak yang SMP kelas 2 7.000 dengan anak SMA kelas 1 7.000, bisa disebut insaf? Bisa disebut adil? Tidak. Ini diantara metode memahami. Jadi insaf ini memang harus bijak. Afwan, saya kasih contoh. Ada orang teman kita jarang hadir ke kajian. Padahal kalau kita ketemu di jalan tuh sering. Apalagi dia punya profesi misalkan sebagai pedagang, setiap hari melayanin pelanggan. Kita berpikir apa? Jualan bisa, kajian gak bisa. Wah, ini orang yang sudah foto. Wah, ini orang udah puput dunia waqahatil maut, udah terkena arwah ini. Ini gak boleh begitu. Kalau kita sudah paham tentang al-birru husnul khuluq, kata Imam Ibnu Daqiq, kita harus bersikap objektif, bijak. Kita analisa. Ingat, analisa bukan interogasi, beda. Kalau interogasi kita tanya-tanya, "Antum kenapa akhi jarang ke kajian?" Kalau antum gituin, dia kan jauh nanti. Dia akan berbohong. Kita analisa. Oh, saya tahu orang tua beliau itu ibunya udah sepuh, sakit-sakitan. Oh, anak tahu kemarin istrinya baru lahir. Oh, pantes dia nggak ke kajian. Tapi kenapa dia jualan? Oh, karena kalau dia jualan, dia punya maisha, nafkah buat keluarganya. Ini insya Allah kita kasih udzur. Sebagaimana perintah Nabi SAW untuk kita memberikan udzur kepada, mungkin contoh kata Nabi kepada pembantu sekitar 70 kali. Itu banyak loh. Kemakluman, memaklumi. Tapi kita tuh suka gedap. Tuman orang kayak gini gak kasih maklum terus. Kalau memang ada peluang untuk kita memberikan uzur, kasih uzur. Karena kalau kita mau belajar kitab ushul sunnah, itu dijelaskan hukum asal kepada sesama muslim kita bersuudzon sampai adanya bukti untuk kita boleh bersuudzon. Sebaliknya kepada non muslim, hukum asal apa? Kita suudzon sampai adanya bukti yang membolehkan kita berhusnudzon. Kasih uzur kemakluman. Sama seperti hal yang misalkan saya melihat, kok udah lama ya saya ngeliat bapak ini di kajian sekarang kelihatan. Kalau kita berpikir kotor, mungkin dia kemarin sedang tenggelam dengan maksiat, harus sekarang sudah tobat. Tidak begitu. Kasih maklum. Termasuk kalau kita menyikapi istri kita, ibu-ibu menyikapi suaminya. Ini kenapa ya? Suami saya pulang dagang kok
yang biasanya ngasih 35.000, ini ngasih cuma 18.000. Wah, jangan-jangan jajan di luar. Wah, jangan-jangan beli yang aneh-aneh. Udah pikirnya yang lain-lain tuh. Kasih kemakluman. Oh, mungkin dia ketemu pengemis di jalan, atau ketemu orang yang mungkin dilihat terasa butuh bantuan, dibantu. Oh, mungkin dia habis beli tabung gas. Oh, mungkin dia habis beli belanjaan. Oh, yang lainnya. Sampai ada bukti, ternyata dugaan kita meleset. Ternyata memang dia salah. Baru selesai. Kemudian kita lanjutkan tentang makna al-birru usul khuluq. Kata Ibnu Daqiq, berlaku lembut dalam bertukar pikiran atau dalam berdebat. Adil dalam menjalankan hukum. Mau memberi atau berkorban dengan sukarela. Enggak hitung-hitungan. Berbuat baik serta berbagai sifat-sifat orang beriman lainnya. Jadi sebetulnya kalau kita jelaskan secara umum, apa yang kita pahami tentang kebaikan itu benar. Cuma yang saya sampaikan di sini adalah poin-poin sebelumnya. Lagi-lagi masalah baik itu bukan soal uang. Kalau sekarang banyak. Makanya maaf, saya ingin menasihati bapak-bapak, jangan hidup dengan manhajnya wanita. Sudah tahu manhaj wanita? Wanita ini punya manhaj. Ini bahasanya para ulama. Apa itu manhaj wanita? Ini sesuai pepatah. Hujan 1 tahun tidak teranggap hanya karena kemarau 1 hari. Setiap hari pulang bawa oleh-oleh, giliran pak yang nggak bawa oleh-oleh. Kenapa mas kamu nggak pernah bawa oleh-oleh? Dulu sering bantu jemuri pakaian, sekarang giliran kitanya mungkin sibuk. Kenapa kamu sekarang nggak pernah bantuin lagi jemur pakaian? Kalau memang kita mau menegur, diperhalus bahasanya. Mas, kenapa sekarang nggak bantuin jemur pakaian? Beda nggak mananya? Kenapa sekarang nggak bantuin? Kenapa sekarang nggak pernah bantuin? Beda atau sama? Beda. Hati-hati. Ini manhaj wanita nih nggak boleh. Kita ketika diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa berbuat baik, itu hakikatnya kebaikan untuk kita juga. Jangan pernah berpikir ketika kita bantu orang, dia yang untung. Ya, kita yang untung. Sebagaimana ketika kita menjenguk orang sakit, kita yang untung. Orang yang dijenguk hanya sebatas kebahagiaan, didoakan, dimotivasi. Itu pun kalau kitanya mendoakan ketika menjenguk. Umumnya kita kalau jenguk kawan, kumaha cerita anak, kita datang suruh cerita, wah repot. Pantas sekarang banyak orang sakit yang nggak mau dijenguk. Kenapa? Kalau mengizinkan dijenguk harus siap tenaga untuk cerita. Untuk menghalaja mulutnya belum ada, disuruh cerita. Kita tuh kadang begitu. Tahu itu baik, cuman caranya kurang baik. Ya jadi jangan melakukan kebaikan disertai kehidupan ini dengan manhaj wanita. Hati-hati. Ibu-ibu juga sama, ketika suaminya mungkin bisa memberikan sesuatu yang diinginkan, itu taufik dari Allah Azza wa Jalla dan harus disyukuri. Tapi ketika ada masa di mana mereka tidak bisa, dimaklumi. Ini diantara sekilas mana tentang kebaikan. Kemudian kita akan masuk pada poin B tentang manfaat kebaikan. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalik
Dari Nabi SAW, beliau meriwayatkan dari firman Rabbnya Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan namun tidak jadi melakukannya, maka Allah catat satu kebaikan di sisinya kamilatan, sempurna. Dan saya belum. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Di hadis ini kita akan paham level kebaikan. Dan kata para ulama, dari hadis inilah disebut sebagai hadis di mana kita sebagai umatnya Nabi lebih jauh beruntung daripada umat-umat Nabi sebelum. Di sini sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan tentang hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadisnya berisi tentang firman Allah. Ada yang mau menambahkan? Ibu-ibu ada yang tahu apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi. Hadis itu berdasarkan perbuatan, ucapan, tindakan, persetujuan Nabi. Qudsi itu berdasarkan Al-Qudus, salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Hadis qudsi adalah suatu kalimat yang maknanya berasal dari Allah dan redaksi atau kalimatnya berdasarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perpaduan antara firman Allah dan hadis Nabi, atau disebut mudah tadi hadis qudsi itu maknanya dari Allah tapi dilafadzkan dengan kalimat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan, ini kata Allah, barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan namun gak jadi ngerjakannya, cuma niat tapi gak jadi ngerjain, untungnya maka Allah catat satu kebaikan di sisi Allah secara sempurna. Ini baru niat loh. Tapi hati-hati, hadis ini suka diplesetin. Yang penting kan benar niat. Saya mau bantu teman di pengajian yang saya lihat dia itu gak punya sendal. Tapi ketika mau beli ternyata ada selek. Ada masalah yang muncul antara orang tersebut dengan orang yang ingin diberi sendal. Lalu nggak jadi, lalu berdalih, kan udah niat. Nanti ada sebab-sebab di mana kita tetap termasuk dalam hadis ini dan kita tidak termasuk dalam hadis ini. Kemudian selanjutnya, fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu 10 hasanati ila 700 di'fin illa ad'afin katsiratin. Kemudian apabila dia melakukan kebaikan tersebut, maka Allah akan mencatat 10 kebaikan yang dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, bahkan dilipat gandakan dengan jumlah yang tak terhingga. Saya ulangi, seorang muslim yang sudah berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak jadi mengerjakan kebaikan tersebut, apa bonusnya? Diberikan satu pahala sempurna. Ini beda dengan ketika kita salat sendirian, pahalanya kan satu. Ini beda, bukan itu perhitungannya. Kemudian ini beda kasus. Kalau seseorang sudah berniat melakukan kebaikan, lalu dia diberikan taufik oleh Allah mampu mengerjakan kebaikan tersebut, gak cuma angan-angan, gak cuma cita-cita, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla sebanyak berapa? 10.
Bahkan dari 10 ini bisa dilipat menjadi 700 dan bisa lebih. Kita lanjutkan. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan. Nah, sekarang kita belajar tentang rumus melakukan keburukan. Sebaliknya, barang siapa yang berniat melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi mengerjakan keburukan tersebut, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan di sisinya kamilatan juga, secara sempurna. Allah ini. Kemudian fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Kemudian apabila dia melakukan keburukan tersebut, maka Allah hanya mencatat baginya satu keburukan. Hadits riwayat Bukhari nomor hadis 6000. Inilah baiknya Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang muslim, termasuk kita insyaallah, melakukan berniat untuk melakukan kebaikan, tapi enggak jadi mengerjakan kebaikan tersebut, kita masih dapat pahala satu sempurna. Ketika kita melakukan amalan yang kita telah niatkan berupa kebaikan, maka kita diganjar oleh Allah Azza wa Jalla dengan 10 hingga 100 hingga lebih pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, enggak jadi mengerjakannya, Allah tolong kita enggak jadi mengerjakan keburukan tersebut, kita diberikan satu kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla sempurna. Dan ketika kita memang diberikan istimewa oleh Allah, Allah biarkan kita mengerjakan niat buruk tersebut, Allah hanya memberikan kita satu keburukan. Di antara penjelasan terkait hadis tadi, kata hamma ya, atau tekad atau azam, maksud dari kata hamma pada hadis tersebut adalah bertekad untuk mengerjakan. Sudah ada ambisi, sudah ada plan, sudah ada rencana. Saya mau tidur lebih awal. Kenapa? Karena supaya bisa sholat subuh berjamaah. Termasuk hamma. Tapi qadarullah masyaallah, kebablasan. Apa nih? Dia dapat tulis apa? Dapat pahala satu sempurna. Ketika dia bisa bangun sebelum subuh dan bisa sholat subuh sesuai niatnya, dia dapat apa? Dapat pahala 10 hingga 700 hingga lebih. Itu di antara praktik. Sebagai contoh lain, saya sengaja misalkan isi kuota untuk nonton film yang mungkin bisa dikatakan lebih banyak unsur buruknya. Saya jadi beli kuota itu untuk itu. Itu termasuk hamma, karena dia bertekad untuk mengerjakan. Dalam hal ini adalah keburukan. Ketika dia tidak jadi, apa bonusnya? Dia mendapatkan satu kebaikan. Ternyata pas sudah isi kuota, dia ingat Allah yang kasih dia rezeki bisa beli kuota. Allah yang telah pernah nolong dia ketika kecelakaan. Allah yang tolong dia ketika kelilin utang. Akhirnya dia ingat tuh. Akhirnya nggak jadi maksiat.
Tapi ketika dia kerjakan itu, dia hanya dapat satu keburukan. Allah Ustaz. Masya Allah la quwwata. Baik. Di antara penjelasan lainnya, kalau kita bertanya, udah Isya ya? Baik, kita mungkin lanjut insyaallah pada salat Isya terkait dengan alasan. Kenapa sih kita bisa mendapatkan balasan dari Allah padahal kita tidak mengerjakan amalan tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para jamaah yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga keluarga kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan taufiknya untuk kita bisa dengan mudah beramal saleh dengan istiqamah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Kita lanjutkan tentang manfaat dari kebaikan. Kita sudah membahas hadis tadi ya, riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6010 tentang konsekuensi dari niat melakukan kebaikan dan niat telah melakukan keburukan. Baik, lalu muncul pertanyaan berdasarkan hadis tersebut. Bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan balasan dari Allah padahal tidak mengerjakan? Ada di sini yang sebagai karyawan, pegawai ada? Ada? Swasta ataupun mungkin negeri? Kalau kita pernah merasakan sebagai karyawan atau sebagai pegawai atau mungkin buruh bahasanya, kalau kita nggak kerja, masuk kantor, ngopi, tidur, baca koran, ngawadul, pulang, dapat gaji, senang nggak? Senang. Dambaan semua karyawan. Ya. Prinsip kita apa? Kerjanya dikit, gajinya besar. Dan ini biang kerok yang menjadikan hidup kita nggak berkah. Karena di antara kategori berkah adalah ketika kita mendapatkan upah sesuai keringat. Pernah terjadi di zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ada orang di zaman Imam Syafi'i kerja di suatu kebun milik saudagar dengan gaji di 5 dirham. Lalu dia kerja, mengerjakan pekerjaan yang sudah ditentukan, lalu pulang dapat upah 5 dirham. Dia pakai, dia lalu. Nah, gayanya orang-orang generasi terbaik di antara tabi'in dan atba'ul atba' adalah ketika punya masalah, datangnya ke ahli ilmu, bukan ke tetangga, bukan ke teman. Dan tidak ada namanya membuat postingan, itu nggak ada. Nah, pulanglah dia ke rumah, lalu dia besoknya datang ke Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah ahli ilmu di zaman itu. Dikatakan, wahai Imam, aku bekerja kepada si fulan. Pekerjaanku begini. Dan gajiku 5 dirham per hari. Tapi aku merasakan 5 dirham ini nggak cukup. Apa solusinya? Kira-kira kalau kita posisi kayak gini, apa solusinya? Tambah, betul. Nggak salah Pak, nggak salah, betul. Ya, 5 kurang 6 lah, 7 dan seterusnya. Lalu kata Imam Syafi'i, kalau engkau ingin mendengarkan nasihatku, kau datang kepada si fulan yang bekerjakanmu tersebut dan sampaikan kepadanya untuk mengurangi upahmu tersebut. Kalau kita di posisi orang tersebut, garuk-garuk kepala nggak? Garuk-garuk kepala. Ini imam ini nggak ideng nih, nggak bener nih. Tapi tidak, karena memang dia datang ke Imam Syafi'i mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran.
Kalau kita kan beda. Wah, datanglah ke imam minta dukungan untuk naikin upah. Akhirnya datanglah orang tersebut besoknya. Sebelum bekerja dia bilang kepada si fulan yang mempekerjakannya, "Wahai fulan, mulai hari ini aku minta engkau mengurangi upahku." Akhirnya si fulan mengatakan, "Ada apa? Adakah yang salah dari pekerjaanku ini?" Kalau kata si pemuda ini mengatakan, "Tidak. Ya sudahlah, ini kan hak saya." Akhirnya dikurangilah 1 dirham. Dia kerja pagi sampai sore, lalu dia pulang. Dia pakai 4 dirham ini untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Besok dia datang ke Imam Syafi'i. "Wahai Imam, aku telah menjalankan nasihatmu dan kini upahku bekerja kepada si fulan adalah 4 dirham. Dan ternyata 4 dirham ini belum cukup." Ya tentulah tidak cukup. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau begitu engkau datang kembali kepada si fulan, katakan kepadanya untuk minta kembali dikurangi upahmu tersebut. Tidak. Setruk-setruk nih kayak gini ya. Greget pasti. Kesal. Tapi inilah ilmu. Hanya bisa diterima oleh iman dan takwa yang sehat. Datang kepada si fulan, "Wahai fulan, mulai hari ini aku minta engkau kembali menurunkan atau mengurangi upahku tersebut." Kali ini si fulan mengatakan, "Coba ceritakan apa yang terjadi pada dirimu." Lalu dia mengatakan, tidak ada apa-apa. Aku hanya minta hakku dikurangi, selesai." Akhirnya dikurangi 1 dirham. Dia kerja pagi sampai sore, dia pulang. Lalu dia pakai uangnya untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Lalu besoknya dia bilang, datang lagi kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, aku telah kembali menjalankan nasihatmu dan kini upahku bekerja pada si bulan." Berapa? 3. Sudah turun 2 tuh. Dan ternyata 3 dirham ini sudah cukup untuk kebutuhanku dan keluarga aku. Selesai. Kata Imam Syafi'i, "Alhamdulillah, semoga Allah karuniakan keberkahan padamu dan pada hartamu." Tapi ini ada faedah. Akhirnya si pemuda ini mengatakan, "Wahai Imam, sebelum pulang ada satu hal yang aku ingin tanyakan. Apa alasanmu untukku meminta kepada si fulan untuk mengurangi upahku tersebut?" Nah, kalau nanyanya begini benar. Apa tujuannya? Supaya ada ibrah, pelajaran agar dia tidak terulang kembali masuk ke lubang yang sama. Akhirnya kata Imam Syafi'i, "Wahai fulan, bahwasanya sesungguhnya kerjaanmu tersebut hanya layak diberikan upah 3 dirham." Maksudnya apa? Karena sesuai dengan keringan. Sedangkan kelebihan 2 dirhammu yang kau dapatkan itu bukan hakmu. Sehingga ketika itu bukan hakmu, itu akan perlahan merusak 3 dirham yang menjadi hakmu. Kalau rezeki itu sesuai hak kita, sesuai keringat kita, ada keberkahan di dalamnya. Tapi ketika dicampur dengan yang bukan hak, lama-lama yang berkah itu rusak, hilang. Terjadi di kisah ini, ketika 3 dirham sesuai keringatnya itu berkah, ketika ada kelebihan 2 dirham, jadi tidak berkah. Ketika 2 dirhamnya dihilangkan, jadi berkah tidak? Berkah. Cukup tidak? Cukup. Ini cerita yang selalu saya sampaikan ketika saya rekrutmen karyawan. Kan ini bisa terjadi. Dulu saya bekerja di As-Sunnah dari tahun 2013-2015. Jangan dikira di As-Sunnah gaji besar. Saya 400.000 rupiah. 400.000 cukup apa? 400.000 rupiah. Tapi dengan taufik Allah Azza wa Jalla, saya bisa menyisihkan 200.000 rupiah untuk ibu, untuk orang tua. Kadang suka sengaja gajian itu pulang, bilang, "Wi, mau belanja apa? Ayo belanja bulanan." 200.000 rupiah. Sisa 200.000. Belum nanti kalau orang tua, ember di rumah bocor, bawain. Itu adik-adik pengen es krim, bawain. Bahkan 400.000 ini sisanya saya bisa memberikan hadiah kepada adik-adik. Tapi subhanallah, sering 13 bulan, 14 bulan, 1 tahun lebih, Allah Azza wa Jalla
tambahkan amanah kepercayaan kepada saya bisa mengelola 2 yayasan. Jadi 3 dengan As-Sunnah itu. Akhirnya saya mendapat sebulan itu 1,2. Berapa kali lipat? 3 kali lipat. Harusnya berarti saya bisa ngasih ke orang tua berapa? 600.000. Dan terjadi di kasus ini, saya sama sekali tidak bisa ngasih ke orang tua. Padahal saya ngajar loh. Kita di yayasan itu pontang-panting. Makanya tidak ada pedoman yang pasti terkait berapa gaji yang kita butuhkan, yang kita harapkan bisa mencukupi kebutuhan kita. Gak ada. Pedomannya adalah ketika kita dapatkan itu sesuai keringat. Ini pelajaran untuk diri saya dan untuk jamaah. Bahwa sekali lagi, kita sebagai pekerja, tolong ya, totalitas dalam bekerja. Jangan pakai jam kerja untuk kebutuhan pribadi. Jangan pakai hak-hak dalam pekerjaan untuk pribadi. Makanya kalau kita dapat fasilitas kayak kertas, printer, terus tinta dan lain-lain, jangan dipakai kecuali untuk keperluan lembaga. Karena ini sangat berpengaruh. Ya, jadi sama halnya dalam kasus ini, kenapa mungkin kita nggak mengerjakan amalan, tapi kita dibalas oleh Allah Azza wa Jalla? Maka di sini ada 2 penjelasan. Pertama, dalam kasus orang yang memiliki hamma, tekad untuk kebaikan, maka ada 3 penjelasan. Saya ulangi, kasus orang yang dia punya hamma, punya tekad untuk melakukan kebaikan, maka ada 3 tahapan, 3 penjelasan. Bagian A, karena dia pertama mengerjakan sebab, tapi tidak jadi mengerjakannya, maka orang seperti ini mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kenapa yang tadi di dalam hadis tadi, kenapa dia cuma niat doang, lalu dia tidak mengerjakan amalan tersebut tapi tetap dapat pahala? Karena ini, karena dia ada upaya mengerjakan sebab. Contoh, kasus yang pernah saya sebut tadi sebelum sholat Isya, bahwa ketika kita tidur lebih awal dengan niat apa? Agar bisa sholat subuh. Dalam iqatillah wa syafal kita kesiangan. Apa bonusnya? Dapat pahala 1 kebaikan sempurna. Apa alasannya? Karena kita melakukan sebabnya. Apa sebabnya? Tidur lebih awal. Ditambah kalau kita mungkin punya kebiasaan, Masya Allah, wudhu sebelum tidur, dilindungi malaikat sampai fajar. Nah, ini karena ada upaya seseorang melakukan sebab, akhirnya dia mendapatkan balasan tersebut. Beda cerita kasusnya kalau kita tekadnya mau bangun subuh, tapi nggak ada effort, tidak ada upaya melakukan sebabnya. Itu lain cerita. Kemudian penjelasan yang kedua, sudah punya hamma, sudah punya tekad, tapi ditinggalkan karena ada kebaikan yang lebih utama. Maka orang seperti ini akan mendapatkan pahala kebaikan yang lebih sempurna juga. Adapun untuk amalan yang ditinggalkan, itu akan dicatat mendapatkan pahala karena sebab hambanya, karena tekadnya saja. Contoh misalkan, kita sudah nyiapkan uang untuk bantu teman, tapi nggak jadi nih. Kenapa? Karena orang tua saya butuhin. Maka orang seperti ini memang dia tidak mendapatkan pahala membantu teman, tapi dia mendapatkan pahala dari membantu orang tua, dan ini lebih utama. Ini faedah sih, insyaallah berkaitan orang tua ini luar biasa faedahnya. Ada satu brand baju milik ikhwah yang kalau saya sebut untuk kenal, ini dari Jogja. Ya, saya sebut namanya Fadkhera. Tahu baju Fadkhera ya?
Fanda Khaira ini saya kenal dari tahun 2013-14. Waktu itu, saya nggak boleh ya. Waktu itu belum besar. Saya pernah, kita namanya gaji 400.000, beli baju harga 180 itu kan mikir-mikir. Saya mau beli baju lah. Saya bilang ke Mas siapa namanya tuh, saya langsung ke ownernya, Mas, saya mau beli baju, nanti saya transfer ya. Akhirnya qadarullah masyafal, saya nggak bisa langsung transfer karena waktu itu ada tugas dari yayasan. Saya cerita, saya selesai kegiatan di yayasan, saya pulang ke rumah. Bismillah, saya transfernya nanti sebelum pulang. Ketika sudah jalan, nyampe jalan evakuasi dengan teman itu, dengan adik kelas. Tiba-tiba orang tua nelpon. Begini. Intinya sedang membutuhkan bantuan karena untuk permodalan modal usaha. Bergejolaklah iman. Pertama nggak enak sama pemilik baju ya, penjual bajunya karena sudah janji, dan itu bajunya satu-satunya karena stoknya terakhir. Jadi ketika saya bilang saya mau beli, otomatis akadnya adalah saya yang berhak dan orang lain nggak boleh nyelip kecuali saya membatalkan. Dan Mas Wildan, namanya Mas Wildan. Mas Wildan bilang, Afwan Ustaz, ini ada 2 orang lain yang menunggu. Kalau antum nggak jadi, mereka mau beli. Gitu. Tadi udah kadung saya bilang, iya saya mau beli, dan mereka akhirnya apa? Nggak bisa beli. Tapi qadarullah masyaallah dengan hati saya bilang, saya mempertimbangkan maslahat. Afwan Mas Wildan, tiba-tiba ini saya udah mau transfer, orang tua telepon. Saya video call nih, atau kalau nggak percaya ini saya di ATM. Ini orang tua minta bantuan, dan akhirnya saya maaf gak bisa membeli baju antum. Mungkin antum bisa tawarkan kepada waiting list ya, peminat selanjutnya. Oh Ustaz gak apa-apa, nanti anda hubungin lagi orang yang kemarin yang tadi pengen belinya. Saya pulang lah adik kelas pulang ke rumah, saya pulang ke Sumbar ke rumah. Subhanallah, ketika sudah dengan taufik Allah Azza wa Jalla akhirnya sampai rumah, dan akhirnya saya serahkan uang itu kepada orang tua. Tapi subhanallah, akhirnya Mas Firman telepon saya, Ustaz, tolong kirimkan alamat antum. Dah, kenapa? Kan saya nggak jadi. Ini Ustaz ceritanya. Ketika antum membatalkan akad, akhirnya anda tawarkan kepada waiting list yang pertama. Dia orang Jogja juga. Terus otomatis yang pertama kan nanya dong, kenapa nggak jadi itu? Karena saya cerita, oh iya Mas, ini ustadznya dia nggak jadi karena bertepatan ketika mau transfer orang tuanya butuh uang tersebut. Akhirnya dia mengurungkan niat untuk membeli dan akhirnya tidak menyerahkan uangnya kepada orang tua. Apa nih katakan? Jadi gini Ustadz, ketika dia tahu alasan antum nggak jadi beli baju ini, akhirnya dia yang beli Ustadz. Tapi minta tolong pada saya untuk kirim ke antum. Berarti di sini saya dapat double. Taufik Allah Azza wa Jalla bisa berbuat baik pada orang tua. Di sisi lain saya dapat baju, dan bajunya masih ada sampai sekarang. Meskipun sudah kekecilan, tapi saya merasa itu baju terbaik saya. Karena pada saat itu di zaman 2013 itu kita beli baju 200.000 itu kan pikir berkali-kali lipat. Ekonomi pada saat itu nggak seperti sekarang. Ini di antara hikmah yang mungkin saya ingin sampaikan, bahwa adanya kecermatan dalam beramal. Kalau memang kita punya peluang antara melakukan amalan A atau B, pilihannya adalah mana yang lebih besar masalahnya. Karena ketika kita menemukan 2 kondisi kebaikan, maka ambil pilihan yang lebih banyak maslahatnya. Tapi yang kalau kita temukan adalah sama-sama keburukan, rumusnya adalah ambil yang paling sedikit mafsadatnya, yang lebih sedikit kerusakannya. Ini di antara rumus kaidah fikih saja. Kemudian bagian C, jika meninggalkan amalan karena kemalasan, maka akan diberi balasan sebatas niatnya, tapi tidak diberi balasan untuk perbuatannya. Karena dia tidak dilakukan tanpa adanya udzur yang dibenarkan. Karena tidak dilakukan tanpa adanya udzur. Misalnya, contoh, sudah berniat ingin mengerjakan salat sunnah duha,
ketika akan mengerjakan salat sunat duha, lalu tidak jadi dikerjakan karena ada teman yang nyamper, ngajak jalan-jalan. Lebih utama mana? Utama salat sunat duha. Ingat toh, teman ini minta ditemani jalan-jalan, bukan untuk kebutuhan. Beda dalam hadis tadi, aku lebih suka memenuhi hajat saudaraku daripada beriktikaf. Ini hanya untuk jalan-jalan. Dia meninggalkan salat sunat duha untuk sesuatu yang tidak setara. Atau dalam kata penjelasan ini adalah karena dia meninggalkan amalan tersebut karena kemalasan dia. Sana gue gak mau, males. Bahkan dia tetap dapat pahala sebatas niatnya. Ini baiknya Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah nyemplung terkait kebaikan, sedikit pun insya Allah kita akan dapatkan kebaikan tersebut. Kemudian kasus kedua tentang orang yang memiliki hama tekad untuk melakukan keburukan. Terdapat 4 penjelasan. Bagian A, berkeinginan untuk mengerjakan keburukan, sudah bertekad dalam hati, bukan hanya sebatas pembicaraan dalam hati. Nanti ada beda tekad dengan sebatas keinginan hati. Pengen sih pengen. Ya, yang dibahas di sini adalah dia udah tekad, dia cuma pengen sih saya bantu. Nah, gak begitu. Kalau orang udah bilang pengen sih saya bantu tapi saya gak punya, itu udah beda. Itu tidak termasuk dalam penjelasan ini. Orang yang sudah niat untuk mengerjakan keburukan, memang sudah bertekad, bukan hanya untuk bergumam di mulut saja. Lalu menarik kembali tekadnya dan meninggalkan keburukan tersebut karena Allah, maka dicatat akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kemudian bagian B, berkeinginan untuk mengerjakan keburukan, sudah bertekad tapi tidak mau mengerjakannya dan tidak berupaya untuk mengerjakan berbagai sebabnya, seperti seseorang yang berkeinginan untuk kaya agar bisa bermaksiat dengan hartanya, tapi sayangnya orang tersebut tidak punya harta, maka dicatat akan mendapatkan dosa dari sisi niatnya. Hati-hati, kalau kita udah pernah punya niat, saya pengen kalau saya punya Pajero, nanti kalau saya lepas musim hujan terus ada genangan air, saya akan ngebut supaya orang-orang yang ada di samping merasakan apa yang saya pernah rasakan, terciprat oleh cipratan mobil. Tapi sayangnya dia gak punya mobil, maka dia akan dapat bonus apa? Dapat dosa dari sisi niatnya. Dan hati-hati, jangan pernah biarkan pikiran kita, hati kita memunculkan keinginan, kapan ya saya bisa punya rumah kayak dia. Ketika kita punya teman motornya bagus, kapan ya saya bisa punya motor kayak dia? Kenapa? Gak boleh. Karena ini kebiasaannya pengikut Fir'aun. Hati-hati. Ustaz, boleh nggak kalau bilangnya begini, Ustaz? Ya Allah, semoga saya bisa punya mobil ini. Ya Allah, semoga saya bisa punya rumah seperti ini. Boleh tidak? Boleh. Karena ini doa kepada Allah, bukan angan-angan. Beda kalimat, beda hukum. Kemudian bagian C, berkeinginan untuk mengerjakan keburukan, berupaya untuk mengerjakannya tapi tidak mampu, maka orang seperti ini akan mendapatkan dosa yang sempurna. Seperti dua orang yang sedang bertengkar dan saling membunuh, tapi salah satunya tidak bisa membunuh. Ada contoh realnya dalam hadis. Ini diceritakan oleh sahabat Abu Bakrah Nufai' bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila ada dua muslim bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada di dalam neraka. Sahabat yang dengar hadis ini
langsung nanya, wahai Rasulullah, sudah wajar orang yang membunuh masuk neraka, sudah maklum. Tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh? Masa dia masuk neraka? Lalu Nabi menjawab, karena dia juga sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya. Sudah paham alasannya? Cuma kalah timing tebasnya doang. Udah ada tekad, tapi nggak bisa memperkuat. Tapi tetap mendapatkan dosa yang sempurna. Dan di bagian yang terakhir D, dalam dua kasus kedua ini, berkeinginan untuk mengerjakan keburukan, kemudian menjauhkan diri dari keburukan tersebut, tapi bukan karena Allah dan bukan karena tidak mampu, maka orang seperti ini tidak diberi pahala karena dia tidak meninggalkan keburukan karena Allah, dan dia juga tidak dihukum karena tidak mengerjakan perbuatan yang mewajibkannya untuk mendapatkan hukuman. Pembagian penjelasan ini setidaknya bisa memudahkan kita. Kita bisa tahu ketika kita terjerumus dalam salah satu pilihan tadi, kita harus apa. Kemudian menutupi poin B dalam pembahasan ini, Imam Malik pernah menulis surat untuk seorang ahli ibadah di Madinah bernama Abdullah bin Umar bin Hafs al-Umari rahimahumullah. Kata Imam Malik, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membagikan amal salih sebagaimana dia membagikan rezekinya, sehingga bisa jadi seseorang dibukakan pintu amal baginya di dalam sholat. Maksudnya dia bisa mengerjakan sholat dengan banyak mengerjakan sholat sunat, tapi tidak dibukakan pintu aman baginya dalam puasa. Sementara orang lain ada yang dibuka pintu amal baginya dalam bersedekah dengan banyak membantu orang, menginfakkan hartanya di jalan Allah, tapi tidak dibukakan pintu amal baginya dalam berjihad. Kita share Alam Ta'lami Nubala jilid 8/116. Ini di antara poin penting yang saya sampaikan. Jangan pernah merasa iri dengan kehidupan orang lain. Ada kalanya di antara kita, Masya Allah, dia bisa rutin puasa sunat, tapi kita nggak bisa. Tapi ingat, ketika dia dimampukan oleh Allah Azza wa Jalla bisa puasa sunat, belum tentu dia bisa salat sunnah dengan jumlah rakaat yang banyak. Ketika Allah memberikan kelebihan kepada seorang hamba, Allah pun akan memberikan kekurangan. Itu di antara rumus tabiat manusia. Ketika seseorang diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla bisa datang ke kajian dengan rutin, Masya Allah. Kami bisa jadi dia hanya sebatas bisa ikut kajian, tapi tidak bisa memberikan ilmu, tidak bisa berdakwah dengan ilmunya. Ada orang yang Masya Allah, Allah karuniakan ilmu saat ini bisa memberikan materi kajian, menyampaikan ilmu, berdakwah dengan ilmu, tapi dia tidak bisa merasakan rutin mengikuti majelis ilmu. Kenapa? Sibuk. Ibu-ibu sama, jangan pernah menilai suaminya dengan suami orang lain. Suami saya itu cuma mentok kalau bawa duit ke rumah 30.000. Tapi Masya Allah, dia itu rutin bangun malam. Dia itu punya uang sedikit pun mau berbagi sama orang lain. Hal seperti ini harus dilihat. Karena kalau cuma fokus satu poin doang, 1:1, dia duitnya sedikit, ini duitnya banyak. Tapi dia tidak insaf, tidak bijak, tidak objektif, tidak adil memandang masalah ini. Oh iya, ini suami saya duitnya sedikit pun, tapi Masya Allah amalannya luar biasa. Dekat dengan masjid, ya, lagi kerja pun dia ingat masjid. Tapi yang orang yang saya bandingkan yang mungkin dia
pendapatannya lebih banyak, berborong membagi sambil saja pelit. Ini kasihan, saya suka kasihan melihat istri-istri yang ini ada uang belanja. Maaf, ini ada uang, saya jatah sehari 50.000 ya. 50.000 ini buat belanja makan, gas habis, terus nanti token listrik, terus nanti biaya anak sekolah. Luar biasa. Dan saya yakin laki-laki yang model beginian nih, kalau suruh ngelola 50.000 untuk begitu gak bakal bisa. Ini gak boleh buat kita kayaknya. Begitu pula bapak-bapak sama. Ketika lihat istrinya ini, kok istri saya ini kalau masak yang pedas bisa, tapi kalau asin gak bisa. Pasti keasinan. Kalau gak keasinan, gak asin. Tapi teman saya istrinya Masya Allah, bikin masakan ini bisa, bikin masakan itu bisa. Tapi ada bedanya. Istri saya gak pernah ngeluh saya kalau ketika saya gak punya uang. Tapi istri teman saya selalu ngeluh. Harus objektif. Ada masanya kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dibukakan pintu untuk kita suatu amalan A. Tapi kita mungkin tidak bisa mengerjakan amalan B. Begitupun orang lain. Pembahasan terakhir tentang konsekuensi kebaikan. Setelah kita mengetahui tentang makna kebaikan, kita sudah mengetahui manfaat kebaikan, terakhir kita harus memahami tentang konsekuensi kebaikan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata dalam bait syair kaidah fikihnya. Dia punya kitab kaidah fikih di antara bait syair yang beliau sampaikan. Ini rumus juga dalam bahasan ini untuk kita paham tentang kebaikan. Wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu 'alal amal. Orang yang memenuhi syarat dari suatu amal, maka dia berhak mendapatkan balasan pahala atas amalnya. Itu rumus siapa? Kalau orang sudah bisa mengerjakan suatu amalan, dia berhak mendapatkan balasan. Kita sebagai tukang sudah kerja dari pukul 7 hingga pukul 4, maka balasannya apa? Dapat upah. Kita sudah meminjam orang 1 jam, balasannya apa? Dapat upah. Ini kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Maka maksud dari kaidah tersebut adalah siapa saja yang melakukan suatu amalan atau pekerjaan yang ditetapkan adanya balasan, baik balasan duniawi atau ukhrawi, maka dia berhak mendapatkan balasan tersebut. Asalkan terpenuhi syarat dan terbebas dari penghalang. Orang yang datang ke kajian balasannya apa? Dapat ilmu. Mungkin gak dia bisa gak dapat ilmu? Mungkin. Ketika ada penghalangnya. Di antara penghalangnya apa? Bisa jadi mungkin ngobrol, tidur, atau mungkin ngelamun, atau sibuk dengan handphone. Ada pengecualian di situ. Asalkan kita sudah memenuhi syarat, mau saya tidak boleh. Duduk yang baik ya. Dan tidak ada penghalang untuk kita mendapatkan jaminan balasan tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan balasan. Di antara dalil yang membuat kita akan mendapatkan balasan terhadap amalan yang telah kita lakukan, ini dibagi dua. Tentang balasan ukhrawi, tentang balasan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ketika kita sebagai anak diberikan taufik oleh Allah bisa berbakti kepada orang tua, ngurusin orang tua ketika sakit, mau ngurusin orang tua ketika jatuh miskin, mau nolong orang tua ketika lemah, maka insya Allah balasannya suatu saat kita pun akan diperlakukan oleh anak kita seperti itu. Kalau bicara pahala banyak, tapi di antara konsekuensi nyatanya seperti itu. Kemudian tadi surah Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ini rumus mutlak. Siapapun di antara kita yang mengerjakan kebaikan pasti dapat balasan dari Allah. Mutlak. Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan seorang pun melakukan dosa kecuali disiksa. Allah tidak akan membiarkan seorang melakukan amal
kecuali diberikan pahala. Kemudian tentang balasan duniawi. Ini, dunia aja dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan." Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya tanda kutip sudah dicampuri, sudah dijima, di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban untuknya. Quran surah An-Nisa ayat 24. Seorang wanita yang sudah kita nikahi dan sudah dijima, maka mahar yang telah diberikannya nggak boleh kita ambil lagi. Ada khilaf di antara ulama, bagaimana seorang wanita yang kita sudah nikahi tapi belum kita jimai, belum kita campuri, ini ada hukum yang berbeda. Tapi kalau wanita tersebut sudah kita nikahi dan sudah kita setubuhi, sudah kita jima, sudah berhubungan badan, maka mahar yang sudah diberikan kepadanya mutlak milik dia. Makanya bapak nggak boleh jual emas punya istrinya yang diperuntukkan sebagai mahar, nggak boleh, kecuali istrinya mengizinkan. Seperti halnya saya ketika menikah, misalkan memberikan salah satu maharnya adalah kitab hadis Sahih Muslim. Maka saya mengatakan, ini kitab kamu, bukan kitab saya. Bahkan ketika saya mau pakai, saya misalnya lagi menulis buku, saya butuh referensi, pinjamnya bukunya. Karena ada akad yang berbeda di situ. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu." Allah SAW, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 2423. Seorang yang bekerja maka dia layak mendapatkan upah. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Selesai. Konsekuensi kebaikan pasti akan dibalas kebaikan. Dan adilnya Allah ketika kita melakukan keburukan, yang kita dapatkan mungkin bisa dikebaikan ketika kita tidak jadi mengerjakannya. Ini diantara faedah tentang kebaikan. Makanya seseorang hamba akan selalu mendapatkan kebaikan sesuai perjuangan dia dalam mengerjakan. Ada hadis Nabi SAW, seseorang akan diuji oleh Allah sesuai kadar keimanan, dan seseorang akan mendapatkan pahala, diganjar oleh Allah terhadap pahala yang telah dikerjakan sesuai perjuangan dia. Orang yang dari rumahnya ke masjid jaraknya 5 menit dengan yang jaraknya 15 menit tidak akan sama pahalanya. Orang yang sedekah dengan uang 10.000 rupiah dari tabungan dia, dengan dia 10.000 rupiah, dia dari pekerja, dan ini dia harus bagi-bagi antara dia sedekah atau untuk uang jajan anak. Maka kasus kedua ini, dia insya Allah akan mendapatkan pahala lebih besar, karena dia menanggung risiko yang besar. Seseorang dia menolong seorang teman dengan hartanya dan dengan mendoakannya, tidak akan sama seorang hamba yang menolong temannya hanya dengan hartanya. Makanya jangan pernah merasa rugi. Kalau kayak gitu sama aja dong, saya ke kajian, teman saya ke kajian, gak ada bedanya. Ya udahlah, saya cari deket-deket aja. Gak. Cara bermainnya gak seperti itu. Allah ini maha adil, sehingga dalam hal seperti ini pun sangat detail Allah berikan pahala, insya Allah. Mungkin ini bahasan yang mungkin bisa kita kaji pada pertemuan kali ini, insya Allah. Dan barangkali jamaah ada keinginan mengusul kira-kira tema apa yang dibutuhkan. Saya ada rencana, kan selama ini saya kalau kajian di sini membedah buku baru ya. Ini kan buku baru, insya Allah ini adalah buku ke-10 tentang menjadi orang baik. Saya ada rencana mau fokus satu pembahasan. Karena dalam fikih dakwah itu memang kalau kajian kayak saya di sini kan per 3 bulan atau per 2 bulan. Ya, karena Selasa kelima. Ada kalanya per 3 bulan, ada kalanya per 2 bulan. Sehingga tidak efektif kalau membahas kitab secara rutin. Tapi insya Allah bisa dengan satu panduan kitab yang berbeda tapi temanya sama. Insya Allah ada buku yang akan saya tuntaskan
Judulnya berseri. Pertama, ada orang yang durhaka kepada anaknya. Dan seri yang kedua, ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Karena emang sebetulnya saya lebih senang membahas tentang keluarga, fikih keluarga. Antara suami istri, orang tua anak. Karena ini diantara amalan sehari-hari kita. Ini diantara saya berikan kesempatan bagi jamaah barangkali nanti bisa sampaikan ke DKM untuk kira-kira dari sekian banyaknya kajian ada di masjid ini, termasuk mungkin yang ada di Sindang Laut, kajian-kajiannya kira-kira apa tema yang mungkin dibutuhkan oleh kaum muslimin, khususnya penuntut ilmu yang ada di lingkup Lemah Abang ya. Fadhol antum bisa sampaikan pada DKM, nanti DKM mungkin kakek saya bisa menyampaikan kepada saya. Nanti insyaallah akan mulai saya terapkan di kajian saya selanjutnya insyaallah. Sebelum saya tutup, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Di luar gua ada yang mau tanya? Kemarin waktu banyak hadiah, banyak yang tanya. Sekarang nggak ada. Tapi insya Allah sudah paham ya. Sekali lagi saya tanya, ada yang mau tanya tidak? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan dan saya berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Semoga doa ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, khususnya di majelis saat ini, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Dan Allah jauhkan diri kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan saya memberikan nasihat untuk diri saya, untuk para jamaah. Bagi kita yang sekarang diberikan taufik oleh Allah bisa menuntut ilmu, hadir ke kajian, berbahagialah. Karena tidak semua orang yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam, tidak semua orang yang bisa mengerjakan salat sunnah rutin, bahkan bisa mengerjakan salat wajib rutin, mereka bisa merasakan nikmat yang majelis ilmu. Dan bagi yang sudah rutin menuntut ilmu, saya sarankan mulai diperbaiki. Yang mungkin ya perlahan mulai dicatat ilmu-ilmunya agar pulang bawa oleh-oleh. Karena istri kita, anak kita butuh ilmu kita. Makanya di zaman Nabi SAW, sahabat itu belajar setiap hari bersama Nabi. Akhirnya para sahabat ngeluh ke Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kalah dari kaum laki-laki. Kenapa? Mereka bisa belajar bersamamu setiap hari." Akhirnya Nabi SAW memberikan suatu solusi. Ada satu hari di mana para sahabat, para umat bisa belajar, yaitu di hari Kamis. Ya. Wanita itu porsinya lebih sedikit, Pak. Nah, kita yang lebih banyak. Maka saran saya, jadikan ini momen di mana jangan sampai pulang dari masjid, dari kajian nggak bawa oleh-oleh. Nanti anak-anak kita kasihan dong kalau nanya, "Ayah bawa apa?" Istri kita nanya, "Ya bawa apa? Abi bawa apa?" Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.